Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah akan memaparkan materi mengenai produk pembiayaan bank syariah, akad ijaroh, ijaroh muntahiyah bitamlik, dan akad qard. Kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri Sylvia, lalu teman-teman saya Mutiara Indiasri, Neng Zahra Fahira, Nida Syahida, dan Tia Rahmawati. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian akad-akad akan dijelaskan oleh Saudari Tia. Akad dalam bahasa Arab adalah al-aqad atau jamaknya al-uqud, yaitu artinya mengikat atau suatu ikatan. Akad ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, pasti dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Karena akad ini pertalian antara orang yang menyerahkan penyerahan yang biasa kita disebut dengan ijab, dan ada yang menerima yaitu qabul. Jadi akad ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ada yang penyerahan atau ada yang menyerahkan dan ada yang menerima sesuai dengan syariat yang dianjurkan. Al-akad ini nantinya akan menimbulkan suatu hukum kepada objek yang sedang diijab kabulkan. Akad ini yaitu merubah hukum suatu objek tersebut di dalam transaksi ataupun yang lainnya. Pengertian akad ijaroh. Ijaroh adalah suatu akad yang dilakukan atau yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu setelah membayar biaya tersebut. Atau pengertian akad ijaroh ini adalah suatu perjanjian yang tujuannya untuk memindahkan manfaat atau hak guna pada suatu barang selama periode masa yang telah berlaku, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu setelah pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam ijaroh. Dilihat dari sisi objeknya, akad ijaroh dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ijaroh manfaat atau al-ijaroh ala al-manfaah. Ijaroh ini yaitu berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Yang kedua yaitu ijaroh yang bersifat pekerjaan atau al-ijaroh ala al-amal. Ijaroh ini yaitu berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan akad ijaroh. Terdapat 2 model pembiayaan dengan menggunakan akad ijaroh, yaitu yang pertama contingent to performance, yaitu pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Yang kedua, not contingent to performance, atau pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Jadi, kepemilikan ujroh adalah mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa, sedang kepemilikan manfaat objek sewa mengikuti perjalanan waktu. Oleh sebab itu, pembayaran sewa mengikuti hari atau mengikuti peringkat. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad ijaroh. Berakhirnya akad ijaroh ini akan terjadi jika yang pertama yaitu objeknya itu hilang atau musnah. Misalnya, barang yang disewakannya itu hilang atau rusak, maka akad tersebut akan berakhir walaupun masih ada waktu sebelum habisnya perjanjian akad tersebut. Yang kedua yaitu periode akad telah berakhir. Misalnya, perjanjian itu terjadi hanya selama 1 bulan, maka akad tersebut akan selesai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah wafatnya seseorang yang membuat perjanjian dengan menggunakan akad ijaroh, karena pada dasarnya akad ijaroh itu sendiri tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan akad ijaroh dan bunga pada perbankan syariah.
Jika dilihat secara sepintas, akad ijaroh dan bunga akan terlihat sama karena pada dasarnya akad ijaroh atau sewa tersebut merupakan atas tanah atau harta benda, sedangkan pada bunga yakni atas modal yang mempunyai potensi untuk dialihkan menjadi harta benda atau kekayaan. Walaupun secara sepintas terlihat sama, akan tetapi dalam beberapa segi pada keduanya itu berbeda secara transaksi maupun secara keuntungannya. Masyarakat umum sering mengira bahwasannya sewa dalam perbankan syariah dan bunga merupakan dua hal yang sama. Namun dalam kenyataannya terdapat perbedaan antara keduanya, yakni jika akad ijaroh merupakan inisiatif dari usaha dan efisiensi. Akad ijaroh ini terjadi jika kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan harta benda tersebut menjadi suatu usaha. Hal ini karena pemilik sewa tetap terlibat dan memiliki kepentingan dengan bagaimana cara penyewa menggunakan hartanya. Namun, pada praktik bunga, pemilik sudah tidak berkepentingan apapun dengan penyewa, sebab penyewa hanya tinggal memastikan bahwasannya bunganya itu tetap terjamin. Pengertian ijarah mumtahiyah. Istilah ijarah mumtahiyah bitamlik ini mempunyai dua makna, yaitu ijarah sewa menyewa dan at-tamlik, yaitu suatu kepemilikan. Adapun menurut Fahad Al-Hasan dalam bukunya ijarah mumtahiyah ini adalah ijarah kepemilikan. Jadi manfaat suatu barang tersebut dalam jangka waktu yang tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak bisa disertai dengan pemilihan kepemilikannya barang tersebut kepada penyewa dengan pengganti tertentu. Sedangkan menurut Hasbi Romli, ijarah mumtahiyah bitamlik ini adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek dan penyewa dengan mendapatkan imbalan atas suatu objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak objek tersebut, yang tentunya memakai akad sewa menyewa atau akad ijarah. Yang kedua yaitu bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Ada dua bentuk ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa dan ijarah dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa. Ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang tersebut di akhir periode. Adapun ijarah dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, maka bank tersebut dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa. Lalu, aplikasi akad ijarah muntahiyah bitamlik dengan perbankan syariah. Aplikasi IMBT pada bank syariah dapat berupa yang pertama pembiayaan investasi seperti untuk pembiayaan barang-barang modal seperti mesin-mesin. Yang kedua, pembiayaan konsumer seperti untuk pembelian mobil, rumah, dan sebagainya. Ijarah muntahiyah bitamlik dalam bank syariah umumnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah menjelaskan kepada bank bahwa suatu saat di tengah atau di akhir periode ijarah ia ingin memiliki. Yang kedua, setelah melakukan penelitian, bank akan menyetujui terkait penyewaan aset kepada nasabah.
Yang ketiga, apabila bank setuju, bank terlebih dahulu memiliki aset tersebut. Yang keempat, bank membeli atau menyewa aset yang dibutuhkan nasabah. Yang kelima, bank membuat perjanjian ijaroh dengan nasabah untuk jangka waktu tertentu dan menyerahkan aset untuk dimanfaatkan. Kemudian yang keenam, nasabah membayar sewa setiap bulan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan. Yang ketujuh, bank melakukan penyusutan terhadap aset. Biaya penyusutan dibebankan kepada laporan laba rugi. Kemudian di tengah atau di akhir masa sewa, bank dan nasabah dapat melakukan pemindahan kepemilikan aset tersebut secara jual beli cicilan. Dan yang terakhir, jika pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa, akadnya dilakukan secara hibah. Selanjutnya yaitu perbedaan IMBT dan leasing secara konvensional. Di sini memiliki 3 perbedaan. Yang pertama, dari segi pemindahan kepemilikan, IMBT, aset selama masa sewa adalah milik bank mukjir, sedangkan leasing, aset langsung disetorkan atas nama nasabah. Yang kedua, IMBT melakukan perjanjian dengan akad ijaroh dan wa'ad untuk jual beli atau hibah yang akan ditandatangani setelah ijaroh berakhir. Itu pun jika nasabahnya menghendaki. Kalau di leasing, sewa dan jual beli menjadi satu kesatuan dalam satu perjanjian. Yang ketiga, perpindahan kepemilikan menggunakan jual beli dan hibah. Perpindahan kepemilikan dilaksanakan setelah masa ijaroh selesai, itu di IMBT. Sedangkan di leasing, perpindahan kepemilikan menggunakan jual beli. Perpindahan kepemilikan diakui setelah seluruh pembayaran sewa diselesaikan. Pengertian kord. Kord dalam bahasa yaitu berasal dari kata koroda, di mana kord ini adalah suatu akad pinjam-meminjam yang mana si peminjam wajib mengembalikan apa yang telah dipinjamnya dengan jumlah yang sama dan waktu yang tepat sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Dan akad kord ini biasanya dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lagi atau lembaga keuangan dengan seseorang yang sedang membutuhkan, entah itu untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk bisnis Selanjutnya dan mengenai sebagainya. pengaplikasian akad kord di perbankan syariah. Yang pertama, penyaluran dan zakat yang bersifat produktif atau dana bergulir yang diperuntukkan sesuai syariat yang diberikan kepada 8 asnaf. Biasanya, penyaluran zakat ini merupakan produk kerjasama antara Basnas dengan Bank Syariah. Basnas sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalurannya melewati model transaksi bank. Yang kedua, pembiayaan pengurusan haji. Ini berdasarkan Fatwa DSN nomor 29/DSN MUI /6/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, anjak piutang yang berlandaskan pada Fatwa DSN nomor 67/DSN MUI /3/2008 tentang anjak piutang syariah. Yang keempat, letter of credit import dan letter of credit export. Yang kelima, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonefiditasnya yang menumbuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, dan nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah dana yang dipinjamnya tersebut. Yang selanjutnya, sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya pengusaha tersimpan dalam bentuk deposito. Yang selanjutnya, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijaroh atau bagi hasil. Dan yang terakhir, sebagai produk untuk menyumbang ke sektor kecil atau menumbuhkan sektor sosial. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.